Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba-Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Kita kupas tuntas Undang-Undang Dasar 1945 secara garis besar ya teman-teman. Undang-Undang 1945 sesudah amandemen, istilah batang tubuh diganti dengan pasal-pasal. Pasal-pasal itu terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, dan penjelasan dihilangkan. Berikut isi Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan 1. Alinea 1 itu berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna alinea pertama ini yaitu pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa di dunia. Kita lanjut ke alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertuliskan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, makna alinea kedua ini yaitu kemerdekaan merupakan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna alinea ketiga yaitu kemerdekaan adalah rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari alinea keempat yaitu pernyataan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan kedaulatan rakyat dengan bentuk negara republik dan dasar negara Pancasila. Nah, berikut perbedaan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Nah, sebelum amandemen terdiri dari batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan ada penjelasan. Sedangkan sesudah amandemen, istilah batang tubuh diganti dengan pasal-pasal, dan pasal-pasal itu terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, serta penjelasan dihilangkan. Teman-teman bisa lihat perbandingannya di sini ya teman-teman. Itu yang berubah ada di bagian jumlah ayat, kemudian pasal aturan peralihan, dan penjelasan itu dihilangkan. Kita masuk ke bagian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama, pada sidang umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999, yang pengesahannya tanggal 19 bulan 10 1990, pasal yang diamandemen, yaitu pasal kelima, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21.
Kemudian amandemen kedua pada sidang tahunan MPR 7 hingga 18 Agustus tahun 2000, yang pengesahannya yaitu tanggal 18 Agustus tahun 2000. Teman-teman bisa lihat pasal-pasal yang diamandemen pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian amandemen yang ketiga yaitu pada sidang tahunan MPR tanggal 1 hingga 9 November 2001, yang pengesahannya dilakukan pada tanggal 9 November 2001. Bisa teman-teman lihat pasal-pasal yang diamandemen. Lumayan banyak pasal-pasal yang diamandemen pada amandemen ketiga. Kemudian amandemen yang keempat pada sidang tahunan MPR tanggal 1 hingga 11 Agustus tahun 2002, yang pengesahannya dilakukan pada tanggal 11 Agustus tahun 2002. Teman-teman bisa lihat ya, inilah pasal-pasal yang dirubah atau diamandemen pada amandemen yang keempat. Jadi 4 kali amandemen itu terjadi dalam kurun waktu yang berurutan tahun 1999 hingga tahun 2000. Nah, berikut detail struktur pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Biasanya untuk tes CPNS, berdasarkan tes-tes sebelumnya maupun FR-FR yang sudah mulai keluar, itu tidak terlalu rinci menanyakan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi teman-teman cukup tahu dulu bagian-bagian inti dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lebih fokus ke pengamalan Pancasila. Baiklah teman-teman, struktur pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari pembukaan atau preambul, kemudian masuk ke bab 1 yang berisi bentuk dan kedaulatan, yang pasal 1-nya merupakan bentuk dan kedaulatan negara. Kemudian bab 2 mengenai MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari 2 pasal, pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 itu berisi tentang struktur dan anggota MPR, pasal 3 mengenai wewenang MPR. Kemudian bab 3-nya mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Ini rangkumannya, inti-inti dari bab 3 yang berisikan tentang kekuasaan pemerintahan negara. Kemudian bab 4 mengenai Dewan Pertimbangan Agung, dihapus dengan amandemen keempat ya teman-teman. Bab 5 Kementerian Negara, bab 6 Pemerintahan Daerah, ada pasal 18 hingga 18b. Kemudian bab 7 mengenai DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini ada fungsi-fungsi DPR juga. Teman-teman bisa baca lebih rinci lagi pada Undang-Undang Dasar 1945 yang full text-nya ya teman-teman. Bab 7A mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, bab 7B mengenai pemilu, pemilihan umum, bab 8 mengenai hal keuangan, bab 8A mengenai BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian bab 9 kuasa kehakiman, bab 9A wilayah negara, bab 9A wilayah negara, bab 10 warga negara dan penduduk. Bab 10A, Hak Asasi Manusia, bab 11 tentang agama, yaitu pasal 29, bab 12 Pertahanan dan Keamanan Negara, bab 13 Pendidikan dan Kebudayaan, bab 14 Perekonomian dan Sosial, bab 15 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Bab 16 mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian bab aturan-aturan peralihan, dan bab aturan-aturan tambahan. Baiklah teman-teman, demikian struktur dan pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujian tes CPNS tahun 2020.